Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Libat. Saya adalah mahasiswa Universitas Dunia Nuswantoro tahun 2021, jurusan Teknik Informatika. Saya mengikuti program Virtual Internship Experience Mobile Apps Developer Mandiri untuk menambah skill di bidang Mobile Apps Developer guna mendapatkan pengalaman serta portofolio yang menarik dan berharap dapat ditarik bekerja di Mandiri sebagai mobile apps developer juga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas akhir saya. Pertama, kita akan membuat empty activity terlebih dahulu. New project empty activity. Lalu setelah itu pada Android manifest kita akan menambahkan use permission Android permission internet. Ini agar mendapat perizinan internet dari Android-nya. Lalu kita beralih ke build Gradle. Pada plugin, di sini saya menambahkan ID Kotlin Android Extension. Di sini agar memudahkan pengambilan ID dari layout-nya nanti. Lalu pada dependencies, saya menambahkan implementasi SquareUp Retrofit 2, Retrofit, dan Converter JSON. Ini untuk mengatur networknya nanti. Lalu implementasi logging interceptor OKDTP untuk men-setting log interceptor dari OKDTP. Lalu implementasi GitHub Bamtech Glide di sini agar tampilan gambar lebih efisien. Lalu implementasi yang terakhir, implementasi Facebook Shimmer. Di sini agar terdapat animasi sebelum datanya nanti tampil. Lalu step kedua, di sini pada Comixable Mandiri News saya membuat dua package. Yang pertama package data dan UI. Di sini agar bisa dengan mudah memisahkan keduanya. Lalu kita membuat data class response. Di sini cukup gampang caranya. Kita pergi ke News API ORG. Di sini kalian harus login dulu. Lalu kita copy saja yang di sini untuk mencari top headlines-nya. Kita copy, lalu pada Postman kita kopas. Di sini perhatikan, di sini harus get ya. Lalu kita send datanya. Nah, ini nanti data ini nanti yang akan kita gunakan. Lalu di sini kita Ctrl A, lalu kita copy. Di sini kita enaknya menggunakan generate pojo from JSON. Kita klik, lalu kita kopas di sini, ganti bahasa Indonesia Kotlin dan JSON. Lalu nanti generate. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan data kelas seperti ini. Jangan lupa pada serial list name articles di sini buat menjadi list articles item. Lalu selanjutnya kita membuat interface API service. Di sini kita ambil data dari tadi top headlines, country, US, dan API key kalian. Lalu function get news call memanggil next response yang tadi, new response kita panggil. Karena di sini kita memakai dua RESTful view, jadi saya membuat dua. Get everything domains suara Indonesia news.com
dan API key-nya milik kalian. Lalu function get news to panggil news response. Setelah itu kita membuat API lainnya. Di sini saja saya memakai objek API client. Di sini ada konstanta value base URL. Di sini adalah URL dasar yang akan kita panggil nantinya. Lalu function create API service. Ini adalah instance dari retrof untuk API service tadi. Seperti ini. Lalu kita lanjut pada tampilannya. Ada activity main. Kita tambahkan dua radial view. Yang pertama radial view dengan orientasi horizontal, dan yang kedua radial view dengan orientasi vertikal. Lalu kita membuat item newsnya, tampilan untuk item per itemnya nanti. Di sini contohnya seperti ini ya. Image view, lalu text view. Seperti di kanan ini. Lalu item news yang kedua untuk data yang vertikal nanti. Seperti ini. Text view. Di sini saya menambah variable person sebagai autornya. Lalu kita membuat news adapter yang menghubungkan tampilan ke datanya nanti. Di sini yang pertama kita membuat news adapter untuk data horizontal. News adapter private listener articles item ke unit. Radial view adapter, news adapter, view holder. Private variable news, list of articles item. Di sini set newsnya, this news dengan news. Lalu di sini on create view holder value layout inflator from parent content inflate r layout. Di sini yang pertama kita menggunakan layout item news tadi, parent false. Lalu get item count return new size. Dan terakhir on bind view holder bind news position. Di sini saya menggunakan fungsi bind di dalam inner class view holdernya. Ini adalah data yang saya ambil, yaitu news title, lalu URL to image, tadi glide, menggunakan glide agar lebih efisien, load news URL to image, lalu item view TV content news author, lalu yang terakhir item view set on click listener news. Yang kedua adalah news adapter 2 untuk data yang berbentuk vertikal, sama seperti yang tadi ya, tidak jauh beda. Lalu kita tambahkan activity baru yang bernama activity detail. Di sini seperti contohnya ini. Karena di sini saya akan menggunakan web view sebagai URL-nya nanti. Misal nanti ketika diklik nanti akan ke web view nanti, web view beritanya. Jadi saya tambahkan web view dengan ID web view. Lalu lanjut ke main activity. Di kelas main activity ini implementasikan let inner var adapter news adapter terlebih dahulu dan news adapter 2-nya terlebih dahulu.
lalu membuat metode get news init result view dan get news 2 init result view 2. Pada get news API client create get news enq object callback news response. Ketika direspon, nanti jika berhasil, value-nya datanya akan tampil set news articles. Ketika datanya gagal dimuat, nanti akan ada log di data gagal dimuat. Lalu ini result view. Di sini tadi kan ID-nya RV news terkini, set has fixes. Lalu layout manajernya tadi linear. Kita buat result view-nya horizontal. Lalu RV news terkini adapter. Lalu di atas ini ada on click untuk berpindah activity. Lalu di sini ada get news 2, sama seperti get news yang di atas tadi. Nah, ini perbedaannya. Ini result view 2. Di sini saya tidak menggunakan layout horizontal karena saya akan menggunakan layout vertikal. Lalu pada private move activity tadi kita intent this data di sini ke detail activity class Java. Put extra detail news untuk mengirimkan datanya nanti. Start activity intent. Lalu pada detail activity di sini saya deklarasikan combination object constanta value detail news detail seperti yang di sini tadi detail news. Lalu value news intent get parcelable extra article item detail news, samakan dengan yang atas ini. Apabila berhasil setup web view-nya URL. Lalu di bawahnya ini function setup web view setting JavaScript berhasil true. Lalu menggunakan Chrome web view load URL. Di sini saya menambahkan splash screen seperti ini. Buat activity baru, lalu empty activity, lalu ganti tampilan seperti ini. Pada splash screen, saya di sini menggunakan Java, public class, splash screen extend up compactivity, this request filter, window filter not title, set content view, air layout, activity, splash screen, final handler, new handler, start activity, new intent, get application content, my activity class. Lalu di sini delay-nya berapa detik. Di sini saya set 3000 L itu 3 detik. Jangan lupa pada Android Manifest Activity UI splash screen tadi di intent filternya ini dia dibuat jadi main dan launcher agar menjadi tampilan pertamanya. Lalu coba kita run aplikasi. Nah, seperti ini contoh dari splash screen. Lalu ini saya menggunakan shimmer tadi. Kita tunggu loading beritanya, gambarnya.
Sepertinya koneksi saya jelek. Sini desktop view-nya horizontal. Lalu yang di sini vertikal. Coba kita klik salah satu beritanya. Nah, ini adalah tampilan dari detail activity dengan menggunakan web view. Di sini saya juga mengganti icon dari aplikasi ini, yaitu seperti ini, news. Saya menggantinya di sini. News by Mandiri. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.